terkait dengan pemimpin di Pringsewu nanti sebagai tolak ukur itu bukan yang berpengalaman dalam berbirokrasi. Munculnya kalimat Pringsewu Bersatu itu kan maksud dan tujuannya bagaimana caranya supaya masyarakat Pringsewu ini bersatu. Ya saat ini kalau menurut saya sudah masuk tahun politik dan calon bupatinya pun ada yang asli wong Pringsewu. Ya kalau ngomongin Pringsewu Bersatu untuk Pringsewu, ya sebetulnya momentum ini ya ditunggu-tunggu sebetulnya. Karena momentum buat apa pilkada? Pilkada kalau dikaitkan dengan Pringsewu Bersatu dan ditambahi Pringsewu untuk Pringsewu, ya momennya sudah hadir. Sudah pas itu ya. Sudah pas. Pringsewu Bersatu, Pringsewu untuk Pringsewu. Apalagi ada Al-Iwan Pringsewu nih, Al-Iwan. Ya. Kalau menurut Mas Agus gimana? Jadi kalau menurut saya sebenarnya Pringsewu Bersatu itu adalah berupa gagasan lah ya, gagasan ide pikir gimana caranya menyatukan ide pikir masyarakat yang ada di Pringsewu untuk tujuan 5 tahun Pringsewu ke depan ini seperti apa. Terlepas itu siapapun nanti yang memimpin di Pringsewu, dalam artian ini katakanlah kepala daerahnya, siapapun itu, yang terpenting adalah keinginan masyarakat untuk mengisi pembangunan di Pringsewu ini bisa terakomodir. Siapa itu tadi lah, siapa mendukung siapa itu kita tinggalkan dulu. Sekarang kita kembali lagi ke rumah kita, ya, awal cikal bakalnya adalah Pringsewu memanggil. Kita kembali lagi ke situ, sama-sama kita rumuskan konsep ke depan Pringsewu ini akan seperti apa. Kan sudah ada jargonnya sekarang, Pringsewu untuk Pringsewu. Nah itu gimana itu? Ya betul lah, ada jargon Pringsewu untuk Pringsewu memang, cuma kan artian itu lagi kita kembali lagi, kita tinggalkan dulu lah itu. Artinya kita bersatu dulu nih, karena semua saya yakin terkait dengan bakal calon kepala daerah itu semua yakin untuk Pringsewu semua, gitu kan ya. Cuma kan ada mungkin bagian-bagian yang tidak terhimpun di tiap-tiap bakal calon itu. Nah, maka itulah kita kumpulkan, kita rumuskan sama-sama, kita ajukan supaya nanti terakomodir. Untuk Pringsewu ya bagus, memang harus seperti itu. Kalau saya lebih melihat untuk kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Kalau orang kita paham dengan kita secara geografis, secara sosial, secara budaya, ekonominya, tuh. Jadi kebijakan diharapkan bisa lebih berpihak kepada masyarakat lokal. Nantinya akan terwujud satu keadilan. Ada satu keberpihakan namanya jika yang saya mengkhawatirkan begini aja. Saya khawatirnya itu akan terjadi ketimpangan, perhatian itu lebih mementingkan kepada orang luar. Ya, jadi untuk dukung-mendukung memang itu pilihan lah ya, pilihan aspiratif lah itu sifatnya ya. Secara pribadi saya ya tetap dari awal komitmen dan konsisten. Sejak awal bagaimana caranya supaya Pringsewu itu bisa dipimpin oleh yang memang asli Pringsewu atau putra daerah Pringsewu. Kenapa? Karena menurut saya memang lebih paham lah, lebih paham dibandingkan dengan yang bukan dari luar Pringsewu. Walaupun saya akui yang dari luar Pringsewu pun paham juga tentang Pringsewu, tapi yang lebih memahami apa yang diperlukan untuk Pringsewu itu, kalau menurut saya pribadi pasti yang dari Pringsewu lah. Persoalannya begini Mas, seperti wong Pringsewu kan belum ada pengalaman di birokrasi, katanya itu akan menghambat ketika berhubungan dengan pusat. Menurut saya bahwa setiap bakal calon itu mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Terkait dengan pengalaman, kita ketahui lah ada beberapa bakal calon yang memang sudah berpengalaman di birokrasi.
tapi toh tentu itu juga bukan sebagai tolak ukur sukses atau tidaknya untuk memimpin suatu daerah. Yang dijadikan tolak ukur sekarang itu, yang dibutuhkan sekarang itu adalah bagaimana pemimpin Pringsewu kelak bisa menggait investor-investor dari luar untuk berinvestasi dalam memenuhi pembangunan yang ada di Pringsewu. Menurut saya sih itu. Birokrasi itu kan sebenarnya cara sih, ya, cara untuk mempermudah satu pekerjaan. Suatu pekerjaan yang sudah kompleks itu dibikinlah satu namanya aturan. Biasanya itu berisi tentang hierarki, tentang prosedur, tentang rentang kendali, tentang pendelegasian. Itu semata-mata hanya untuk mempermudah suatu pekerjaan. Gitu kan. Birokrasi yang bagus itu sebuah proses untuk mencapai tujuan, dicapai dengan cara yang sederhana, cepat, gitu kan, tidak berbelit-belit, bertele-tele. Itu birokrasi yang diharapkan seperti itu. Ya. Jadi terkait dengan pemimpin di Pringsewu, nanti sebagai tolak ukur itu bukan yang berpengalaman dalam berbirokrasi, tapi adalah bagaimana cara dia bisa menjalankan roda pemerintahan di Pringsewu dengan baik sebagai percepatan pembangunan di Pringsewu. Kemudian pilkada di Pringsewu ini untuk tahun 2024 ini adalah sebagai pembuktian tolak ukur untuk mengangkat harkat derajat martabat masyarakat Pringsewu.